Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kita kali ini, mata kuliah manajemen keperawatan dengan topik bahasan manajemen asuhan keperawatan. Ya. Topik pertemuan kali ini manajemen asuhan keperawatan. Jadi kita sebagai perawat harus mampu memanage sebuah pelayanan, ya, di mana asuhan keperawatan ini menjadi sangat penting ya, bagi tercapainya suatu tujuan, yaitu pelayanan asuhan keperawatan yang berkualitas. Jadi tujuan profesi keperawatan adalah memberikan pelayanan kepada klien dan juga mempertahankan kehidupan profesi itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, jadi perawat perlu memiliki keterampilan intelektual, teknikal, interpersonal, dan etik. Jadi semua keterampilan ini harus tampak dalam pemberian asuhan keperawatan kepada klien. Dengan kata lain, praktek keperawatan profesional adalah praktek yang didasari dengan keterampilan intelektual, teknikal, interpersonal, dengan menerapkan suatu metode asuhan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode asuhan keperawatan ini, ya, untuk melaksanakan praktek profesional adalah dengan menggunakan proses keperawatan. Jadi kita ketahui ada beberapa proses keperawatan. Di antaranya adalah pengkajian, kemudian menyusun diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini harus termanage dengan baik dalam proses asuhan keperawatan. Nah, berikutnya adalah manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan yang baik sangat dibutuhkan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien secara sistematis dan terorganisir. Di sini manajemen asuhan keperawatan merupakan pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan menggunakan metode proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau menyelesaikan masalah klien. Ini menurut Kelliat 2000. 3 komponen penting dalam manajemen asuhan keperawatan yaitu manajemen sumber daya manusia, di mana ini adalah perawat itu sendiri, dengan menggunakan sistem pengorganisasian pekerjaan perawat, yaitu asuhan keperawatan, dan sistem klasifikasi kebutuhan klien dalam metode pemberian asuhan keperawatan, yaitu proses keperawatan. Nah, sistem klasifikasi kebutuhan klien ini ya dalam metode pemberian asuhan keperawatan nanti akan ada beberapa metode menurut Gillis misalnya. Ada minimal care, partial care, dan total care. Nah, sekarang kita menginjak ke proses keperawatan. Setiap hari Anda merawat pasien? Ya, apakah Anda menggunakan sebuah cara? Nah, di sini dalam merawat pasien, cara apa yang Anda gunakan? Atau Anda merawat pasien karena rutinitas kerja? Nah, ini ada tujuan lain, misalnya merawat pasien hanya karena rutinitas saja. Pagi injeksi, siang TTV, kemudian pulang. Nah, mungkin tanpa sadar sebenarnya Anda sudah menggunakan tahapan dalam proses keperawatan. Ya, mulai dari merawat pasien, cara yang digunakan itu apa, kemudian setiap hari Anda merawat pasien ya, selama 24 jam, terbagi dalam 3 shift, pagi, sore, dan malam. Ya. Proses keperawatan adalah suatu pendekatan penyelesaian masalah yang sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan. Kebutuhan dan masalah klien merupakan titik sentral dalam proses penyelesaian masalah.
Menurut Craven dan Hale 2000 dalam proses keperawatan merupakan suatu panduan untuk memberikan asuhan keperawatan profesional baik untuk individu, kelompok, keluarga, dan komunitas. Proses keperawatan dijadikan sebagai dasar hukum dalam praktik keperawatan ini menurut Anna 1973, serta untuk pengembangan standar praktik keperawatan. Dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan atau proses keperawatan, ini adalah suatu landasan hukum bagi praktik keperawatan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 38 tentang Undang-Undang Keperawatan. Nah, di sini ada beberapa rangkaian tahap dalam proses keperawatan. Seperti kita ketahui ada 5, ada pengkajian, diagnosis, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Nah, ini adalah rangkaian tahap-tahap dalam proses keperawatan yang rutin kita lakukan setiap hari. Tujuan proses keperawatan secara umum adalah membuat suatu kerangka konsep berdasarkan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Yura and Walsh 1983 ini, bahwa proses keperawatan adalah suatu tahapan desain tindakan yang ditujukan untuk memenuhi tujuan keperawatan. Misalnya meliputi bagaimana kita mempertahankan kesehatan yang optimal, ya, kembali ke keadaan normal. Dan kita sebagai perawat juga memfasilitasi kualitas hidupnya. Nah, jadi ya, apabila kita menggunakan proses keperawatan, harus dipastikan bahwa pasien kelolaan akan menjadi lebih berkualitas, baik dalam kehidupannya melalui upaya kesehatan yang kita lakukan. Ya, jadi untuk mencapai kesehatan yang optimal, ya, kita menggunakan satu cara yaitu proses keperawatan, ya, yang berkualitas. Nah, berikut kita akan mereview kembali tahapan proses keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian. Pada tahapan pengkajian, Anda dapat menggunakan formulir pengkajian yang ada pada masing-masing institusi kerja Anda. Nah, tiap rumah sakit pasti berbeda ya. Ada yang berbeda. Nah, tapi kali ini mulai ada standar ya, standar diagnosa keperawatan ya. Ada SDKI, SLI, ya. Kemudian ada yang menggunakan Nanda Niknop. Nah, yang penting nanti tujuannya sama, yaitu mencapai proses keperawatan dalam rangka memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang berkualitas. Nah, ingat ini ya, bahwa pengkajian merupakan tahap awal proses keperawatan, proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber. Nah, ada mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan. Ini tahap proses pengkajian. Dalam proses pengkajian, kita bisa mengelompokkan menjadi 2, yaitu data dasar dan data fokus. Nah, data dasar di sini adalah kumpulan data tentang status kesehatan klien, kemampuan klien mengelola kesehatan dan keperawatan terhadap dirinya sendiri, hasil konsultasi dari medis atau profesi kesehatan lain. Misalnya contoh data dasar tadi, yaitu biodata pasien, diagnosa medis, riwayat kesehatan, bagaimana pola pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, semua ini adalah yang kita gunakan sebagai dasar pengkajian, yaitu data dasar. Itu biodata, diagnosa medisnya apa, misalnya hipertensi misalnya. Kemudian riwayat kesehatan yang lalu, dan riwayat penyakit sekarang misalnya. Bagaimana pola pemenuhan kebutuhan dasar? Ya. Apakah masih dibantu atau bahkan mandiri? Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, hasil pemeriksaan head to toe misalnya, mulai dari kepala sampai ujung kaki misalnya. Kemudian bagaimana hasil pemeriksaan penunjangnya?
misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, foto ronsen, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya data fokus adalah data tentang perubahan atau respon klien terhadap kesehatan dan masalah kesehatan dan hal-hal yang mencakup tindakan yang dilaksanakan kepada klien. Nah, yang berikutnya yaitu data fokus. Misalnya apa? Contoh fokus dalam pengkajian keperawatan. Respon klien terhadap masalah kesehatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian penyusunan data sebagai indikator untuk mendukung diagnosa keperawatan. Bagaimana respon klien terhadap masalah kesehatan? Misalnya pasien mengeluh nyeri, responnya bagaimana? Ya, wajah nyerinya, tampak cemas. Ya. Nah, bagaimana klien selama sakit dalam memenuhi kebutuhan dasarnya? Ya, apakah terganggu aktivitasnya misalnya? Ya, tidak bisa beraktivitas karena nyeri. Nah, penyusunan data ini adalah sebagai indikator untuk mendukung diagnosa perawatan. Ya. Apa yang menjadi hambatan klien dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, misalnya ini kita gunakan sebagai data sebagai indikator untuk mendukung diagnosa keperawatan. Nah, ini data yang kita peroleh ya, bisa kita bedakan menjadi dua tipe. Ada data subjektif dan data objektif. Yang pertama kita bahas data objektif. Data objektif adalah data yang kita dapatkan dari pasien yang terukur. Ya. Bisa didapat berdasarkan observasi dan pemeriksaan langsung maupun menggunakan alat. Nah, kita ketahui, misalnya ini ya, contoh data objektif. Misalnya tekanan darah 120/80 mm Hg, kemudian hasil laboratorium, misalnya Hb 8 gram per dl, kemudian konjungtiva anemis. Nah, jadi ini yang dinamakan data objektif. Jadi data yang kita dapatkan melalui pemeriksaan misalnya. Yang berikutnya adalah data subjektif. Data subjektif adalah data yang didapatkan berdasarkan keluhan pasien atau klien yang bersifat subjektif. Ini misalnya ya, pasien mengeluh pusing, ya, mata berkunang-kunang. Nah, ini adalah contoh data subjektif, apa yang diucapkan oleh pasien. Nah, jadi di sini demi ketepatan diagnosa keperawatan ya, pada tahap berikutnya, maka karakteristik data yang Anda peroleh itu harus lengkap, akurat, nyata, dan relevan. Ya. Harus lengkap, mulai data dasar, data fokus, ya. Data subjektif dan data objektifnya harus lengkap. Ya. Kemudian hasil pengukurannya harus akurat, nyata, ya. Nyata, sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh pasien, dan relevan. Yang dikeluhkan nyeri, misalnya. Relevan dengan gangguan aktivitas, misalnya. Nah, dari mana data kita dapatkan? Ya, sebagai sumber data adalah klien atau pasien. Bisa jadi orang terdekat. Nah, kemudian bisa kita peroleh dari catatan klien, ya, riwayat pencatatan, ya, dari pelayanan kesehatan yang lain, dari rujukan misalnya. Kemudian bagaimana riwayat penyakitnya. Nah, kemudian konsultasi hasil pemeriksaan diagnostik, hasil pemeriksaan USG, foto ronsen, ya, laboratorium. Kemudian bagaimana catatan medis. Nah, dan anggota tim kesehatan lain atau perawat lain misalnya. Nah, bisa dari dokter, bisa dari kebidanan, bisa dari fisioterapis, dari ahli gizi, atau bahkan perawat lain yang menuliskan juga riwayat penyakit atau kesehatan klien. Yang kedua yaitu diagnosa keperawatan. Ya. Metode pengumpulan data, ya. Untuk melakukan pengumpulan data perawatan, perawat dapat melakukan beberapa metode, yaitu wawancara,
melalui komunikasi yang efektif, observasi, dan pemeriksaan fisik. Nah, ini beberapa pengumpulan data untuk menunjang diagnosa keperawatan. Jadi sebelum menentukan diagnosa keperawatan, kita harus menggunakan metode pengumpulan data. Ya. Bisa melalui data perawatan, kemudian wawancara melalui komunikasi yang efektif. Selain komunikasi, jika kita melakukan observasi. Dan juga setelah melakukan observasi, kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pengkajian merupakan pengumpulan data subjektif dan objektif secara sistematis dengan tujuan untuk menentukan diagnosa keperawatan yang tepat untuk menyusun rencana tindakan keperawatan yang tepat juga, baik bagi individu, keluarga, dan komunitas. Nah, di sini pengkajian sangat penting ya dalam menunjang nanti diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan di sini yaitu pernyataan tentang gangguan status kesehatan, baik aktual maupun potensial. Di sini secara implisit dalam diagnosa ini terdapat pernyataan tentang respon klien yang secara legal dan berdasarkan keilmuan. Diagnosa keperawatan dapat berupa aktual, resiko, wellness, atau sindrom. Yang pertama kita bahas aktual dulu. Diagnosa aktual yaitu merupakan pernyataan klinis di mana perawat telah memvalidasikannya karena adanya ciri-ciri atau tanda-tanda utama yang mendukung diagnosa tersebut. Misalnya ini ya, fokus data, tekanan darah 160 per 100, maaf ya, 100 per 60 mm Hg. Misalnya ada kita temukan mata cowok, kemudian turgor kulit berkurang, terdapat penurunan berat badan, total body water turun 8%, kemudian ada riwayat muntah dan buang air besar cair. Nah, ini adalah data aktual. Ya, jadi data yang merupakan tanda-tanda yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan ya pada saat kita melakukan pengkajian. Dari sini kita dapatkan diagnosa keperawatan, misalnya gangguan keseimbangan cairan, defisit, yaitu berhubungan dengan output yang berlebih. Kenapa aktual ya? Karena data yang didapat sangat mendukung pada saat dilakukan pengkajian. Nah, data yang berikutnya yaitu risiko. Ya, diagnosa keperawatan risiko menjelaskan pernyataan klinis di mana individu atau kelompok rentan mengalami masalah dan pada orang lain dalam situasi yang sama atau yang mirip. Contoh data fokus misalnya. Contoh data fokus risiko ini, pasien dengan riwayat mulai kemarin ya, tidak makan atau tidak ada nafsu makan, kondisi sekarang lemah, mual, kemudian porsi makan yang disediakan hanya habis 1/4 porsi, kemudian habis 11 gram per persen. Nah, dari data tersebut, ya, kita bisa menegakkan diagnosa keperawatannya, yaitu risiko kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, di sini kata kuncinya adalah risiko. Ya, mengapa disebut risiko? Ya, karena dari data yang ada belum mendukung terjadinya gangguan nutrisi. Ya, namun bila dibiarkan dalam jangka waktu lama, maka dapat berlanjut ke gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jadi, sebelum kita menegakkan diagnosa gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, kita tulis dulu diagnosa keperawatannya, yaitu diagnosa keperawatan resiko kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, yang berikutnya yaitu diagnosa keperawatan wellness. Ya, diagnosa keperawatan wellness adalah pernyataan klinis tentang individu atau masyarakat yang berada pada transisi dari tingkat kesejahteraan tertentu ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Potensial terhadap peningkatan, ya, misalnya potensial terhadap peningkatan proses keluarga. Ya, jadi wellness ini ke lebih baik. Ya. Ya, jadi transisi dari tingkat kesejahteraan tertentu yang rendah ke tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, ini berarti potensial. Yang berikutnya yaitu sindrom. Ya, diagnosa sindrom ini menjelaskan sekelompok diagnosa aktual atau risiko yang diprediksi akan terjadi karena misalnya ya, nah, sindrom trauma perkosaan, nah, dan risiko terhadap sindrom adanya situasi atau kejadian tertentu. Nah, jadi diagnosa keperawatan yang mengangkat sindrom, ya, jadi pasien atau klien mengalami sindrom. Nah, berisiko mengalami sindrom trauma terhadap akibat yang pengalaman yang terjadi pada masa lalu atau sebelumnya. Ya. Jadi menyebabkan pasien mengalami trauma terhadap kejadian yang pernah dialami sebelumnya. Nah, ini adalah diagnosa sindrom. Nah, yang berikutnya yaitu rencana atau intervensi keperawatan. Ya. Tahap perencanaan melibatkan serangkaian tahap di mana perawat dan pasien menyusun prioritas. Di sini diharapkan Anda menulis tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan juga menulis rencana tindakan ya, guna menyelesaikan masalah klien. Ya, jenis keperawatan di sini meliputi intervensi mandiri, intervensi kerjasama atau interdependensi, dan intervensi tergantung. Nah, ini ada beberapa istilah lagi yang perlu Anda ketahui. Ya. Intervensi mandiri melibatkan aspek-aspek praktik keperawatan profesional yang secara hukum dilakukan perawat dan tidak membutuhkan supervisi atau arahan dari profesi lain. Ya, berarti di sini kita melakukan proses asuhan keperawatan atau intervensi keperawatan secara mandiri, ya, tanpa melibatkan atau membutuhkan supervisi dari profesi lain. Ya. Tindakan mandiri. Misalnya ini ya, rawat luka. Nah, kemudian berikutnya memasang dan memberikan makanan melalui sonde. Kemudian melakukan personal hygiene. Kemudian menyeimbangkan suhu atau termoregulasi. Kemudian memberikan kompres hangat, kompres dingin. Nah, memberikan pendidikan kesehatan keluarga, baik itu di rumah ya, ataupun di rumah sakit, agar mereka mampu merawat pasien di rumah. Setelah pasien pulang, kita berikan pendidikan kesehatan, nah, berikan terapi modalitas, supaya di rumah mereka mampu merawat pasien yang sakit. Ya. Bagaimana manajemen pasien yang sakit? Kita berikan pendidikan kesehatan. Nah, ini adalah beberapa contoh tindakan mandiri, ya, atau intervensi mandiri. Nah, berikutnya adalah intervensi interdependensi, di mana kegiatan intervensi interdependensi ini dilakukan oleh perawat ya dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Ya, ketika pasien membutuhkan latihan rentang gerak, ya, maka perawat dapat melatihnya. Nah, namun untuk rentang gerak ini kondisi tertentu ya, maka perawat harus bekerja sama dengan fisioterapis. Nah, ini adalah intervensi interdependensi. Ya, jadi kita harus berkolaborasi ya dengan profesi lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh klien atau pasien. Ya, ini misalnya contoh pasien yang membutuhkan latihan rentang gerak, di mana kita harus bekerja sama dengan fisioterapis. Ya, kemudian yang berikutnya intervensi tergantung berdasarkan pada instruksi atau pesan tertulis dari profesi lain. Nah, ini contohnya pemberian obat berdasarkan order dokter. Ya, ini namanya intervensi tergantung. Ya. Jadi berdasarkan order dokter, order profesi lain. Misalnya dokter memberikan resep pemberian obat analgesik, ya, 3x1, baik itu bisa peroral maupun melalui cairan infus. Nah, ini contohnya pemberian resep oleh dokter. Nanti kita akan membantu melaksanakan pemberian pengobatan tersebut. Nah, ini contoh intervensi tergantung. Nah, yang berikutnya yaitu implementasi. Pada tahap ini,
perawat melakukan tindakan sesuai dengan rencana. Ya, jadi apa yang sudah kita rencanakan kita implementasikan. Ya, selama tahap ini perawat melanjutkan pengumpulan data. Ya, mengumpulkan data, melakukan tindakan keperawatan atau mendelegasikan tindakan keperawatan dan memvalidasi rencana keperawatan. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan, ya, perawat penting melakukan persiapan ya sebagai berikut. Ya, kita sudah melakukan perencanaan tadi. Nah, kemudian setelah melakukan perencanaan atau intervensi kita melakukan tindakan, ya implementasi. Jadi kita memerlukan persiapan sebelum melakukan tindakan. Nah, di sini yang pertama kita harus mengkaji ulang pasien. Ya, kita kaji ulang pasien. Apakah tidak ada perubahan? Apakah keluhan nyeri itu tetap atau berkurang? Sudah berkurang. Nah, kita kaji ulang pasiennya. Nah, Bu, apakah masih merasa nyeri? Nah, apakah tingkat nyerinya masih tinggi? Nah, berikutnya yaitu mengikhtisar dan merevisi rencana keperawatan. Nah, kita lihat kembali, review kembali. Apakah sesuai enggak dengan keluhan rencana keperawatan kita? Kemudian langkah berikutnya kita mengorganisir alat dan tenaga. Nah, bagaimana? Apakah sesuai? Ya, apakah tersedia alat dan tenaganya? Mau melakukan rawat luka, alat dan bahannya apakah sudah siap? Kemudian yang melakukan rawat luka, perawatnya apakah sudah ready, sudah siap juga. Nah, langkah berikutnya yaitu kita menyiapkan lingkungan, ya, pasien dan keluarga. Lingkungan kita siapkan, apakah kondusif atau tidak, apakah sesuai atau tidak, ya, sesuai dengan perencanaan. Ya, pasien kita kondisikan, apakah sudah siap juga, kemudian keluarga apakah sudah siap juga, apakah sudah setuju apabila kita akan melakukan rawat luka misalnya. Nah, yang berikutnya yaitu mengantisipasi dan mencegah komplikasi. Nah, di sini kita sebagai perawat dalam melakukan sebuah perencanaan ya, sebelum kita implementasikan pasien, kita implementasikan kepada pasien atau klien, kita harus mengetahui bahwa tindakan kita benar-benar aman ya. Jadi kita sudah siap mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya terjadinya komplikasi, nanti pasien akan mengalami nyeri yang sangat hebat. Ya. Nah, di sini justru beresiko misalnya. Nah, kita sudah mengantisipasi bagaimana langkah apa yang kita sudah siapkan dalam mengantisipasi dan mencegah komplikasi. Ya, tindakan keperawatan atau implementasi ya merupakan suatu tindakan yang dilakukan langsung kepada klien, keluarga, dan komunitas berdasarkan rencana keperawatan yang dibuat. Berdasarkan manajemen asuhan keperawatan, ya, maka perlu dilakukan sistem klasifikasi pasien dalam pemberian asuhan keperawatan. Di ruang perawatan, ya, klien diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhannya terhadap tindakan keperawatan. Ya, klasifikasi ini terdiri dari perawatan total, parsial, dan mandiri. Nah, ini menurut Gillis ya 1995, rata-rata pasien membutuhkan perawatan sehari selama 4 jam dengan rincian sebagai berikut. Nah, ada self care, minimal care, moderate care, extensive care, dan intensive care. Ya, self care ya. Nah, jadi pasien membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam. Minimal care yaitu kurang lebih 2 jam. Moderate care 3,5 jam. Extensive care 5-6 jam. Intensive care 7 jam. Berdasarkan rincian tersebut, ya, maka ditetapkan tindakan keperawatan di ruang perawatan untuk pasien dibagi dalam 3 kategori, yaitu keperawatan total, parsial, dan mandiri. Ya, keperawatan total ini lebih banyak, ya, yaitu 6 jam. Sedangkan parsial atau sebagian itu 4 jam. Dan yang berikutnya yaitu keperawatan mandiri ini sangat sedikit, yaitu 2 jam. Nah, jumlah jam untuk tindakan keperawatan di atas
dialokasikan untuk tindakan bagi individu pasien selama 24 jam. Nah, ini belum termasuk tindakan keperawatan dalam bentuk kelompok. Nah, semua rincian waktu dan tindakan keperawatan di atas dibuatkan pedoman tindakan dan jadwal peraktivitas. Jadwal aktivitas per masalah keperawatan bisa per sistem klasifikasi pasien. Ya. Diharapkan ya perawat di ruang perawatan memiliki panduan yang jelas ya dalam pemberian tindakan keperawatan untuk setiap pasien sesuai masalah keperawatan dan tingkat kebutuhan tindakan keperawatannya. Ya, dalam manajemen asuhan keperawatan, Anda sebagai seorang manajer atau kepala ruang harus mampu memberikan arahan yang baik kepada perawat pelaksana. Ya. Bagaimana harus dibuat suatu daftar ya, pedoman ya, tindakan apa saja, jadwalnya jam berapa, itu bermasalah ya, supaya nanti efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Nah, pedoman tindakan keperawatan ini dibuat untuk tindakan kepada pasien baik secara individual, kelompok maupun yang terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari atau ADL, Activity Daily Living. Nah, dengan adanya rincian kebutuhan waktu, diharapkan setiap perawat memiliki jadwal kegiatan harian untuk pasien masing-masing. Ya, sehingga waktu kerja perawat menjadi lebih efektif dan efisien ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, harus ada rincian kebutuhan waktu berapa jam ini yang dilakukan untuk mengatasi nyeri ini berapa jam. Nah, ini semua masing-masing perawat harus memiliki jadwal kegiatan harian apa saja. Ya, mulai dari verbet, ya, personal hygiene atau kebersihan pasien dan lingkungan. Nah, nanti siangnya nanti persiapan untuk laboratorium. Nah, ini harus terjadwal. Ya, supaya efektif dan efisien. Nah, ini ada beberapa klasifikasi tingkat ketergantungan klien berdasarkan teori OREM atau soft care. Ya. Nah, di sini ada kolom nomor, ada kolom klasifikasi dan kriteria. Nah, ini ada kolom ya, tidak. Nah, dan ini yang terakhir keterangan. Yang pertama kita bahas klasifikasi minimal care. Ya, di sini minimal care ya. Jadi pasien hanya membutuhkan perawatan minimal. Ada kriteria atau indikatornya. Pasien bisa mandiri, hampir tidak memerlukan bantuan. Pasien mampu naik turun tempat tidur, mampu ambulasi atau berjalan sendiri, mampu makan dan minum sendiri, mampu mandiri, mandi sendiri, ya, atau sebagian dengan bantuan, mampu membersihkan mulut, sikat gigi sendiri, mampu berpakaian, berdandan dengan sedikit bantuan, mampu BAB dan BAK sedikit bantuan ya. Nah, kemudian status psikologi stabil, pasien dirawat untuk prosedur diagnostik dan operasi ringan. Nah, ini Anda centang. Nah, ya tidak. Nah, ini untuk menentukan kriteria minimal care. Kemudian yang berikutnya partial care. Partial care ada beberapa indikator. Ya, di sini pasien memerlukan bantuan perawat sebagian. Saya membutuhkan bantuan satu orang untuk naik turun tempat tidur ya. Ini partial care, membutuhkan bantuan untuk ambulasi berjalan, membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan, membutuhkan bantuan untuk makan, misalnya disuapi, ya, membutuhkan bantuan dalam membersihkan mulut, membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan, membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK di tempat tidur atau kamar mandi. Kemudian pasca operasi minor 24 jam. Nah, berikutnya melewati fase akut dari pasca operasi mayor, kemudian fase awal dari penyembuhan, observasi tanda-tanda vital selama 4 jam, kemudian gangguan operasional ringan. Nah, ini adalah indikator atau kriteria untuk menentukan partial care. Nah, yang berikutnya total care ya, total care ya. Jadi di sini pasien memerlukan perawatan sepenuhnya ya, yang lebih lama jelas ini ya. Namanya total care. Ya.
Jadi pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama. Ya. Di sini perawat membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda. Membutuhkan latihan yang pasif. Nah, jadi misalnya room, ya, ring of motion, ya kita lakukan tindakan pasif. Bisa miring kanan, miring kiri. Nah, kemudian berikutnya yaitu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, ya pasien masih dipenuhi melalui intravena atau infus, ya NGT atau hidup sonde. Kemudian membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut, ya. Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian dan berdandan. Kemudian dimandikan perawat atau keluarga. Kemudian dalam keadaan inkontinensia, di sini pasien menggunakan kateter. Ini adalah beberapa indikator total care. Nah, ada lagi ini. Setelah 24 jam pasca operasi mayor, nah, pasien dalam keadaan tidak sadar, keadaan pasien tidak stabil, observasi tanda-tanda vital setiap kurang 2 jam, perawatan luka bakar, perawatan kolostomi, kemudian menggunakan alat bantu pernafasan, menggunakan WSD, irigasi kandung kemih secara terus-menerus, menggunakan alat traksi, fraktur atau pasca operasi tulang belakang atau leher, gangguan emosional berat, bingung, disorientasi. Nah, itu tadi beberapa 3 kategori pasien. Ya, jadi minimal, parsial, dan total care. Yang berikutnya yaitu evaluasi. Itu langkah terakhir dalam proses evaluasi, dalam proses keperawatan, tahap proses keperawatan. Yang kelima, evaluasi. Nah, pada tahap ini, perawat mengkaji respon klien terhadap intervensi keperawatan dan kemudian membandingkan respon tersebut dengan standarnya. Nah, standar ini sering disebut sebagai outcome kriteria. Perawat menilai sejauh mana tujuan atau hasil keperawatan yang telah dicapai berdasarkan kriteria hasil yang sudah kita tentukan. Ya. Misalnya kriteria hasil yang pertama yaitu suhu dalam rentang normal, misalnya 36,8 derajat Celcius. Nah, apakah sesuai suhunya? Ya, nyeri berkurang. Nah, misalnya, apakah kita evaluasi? Setelah kita lakukan implementasi, ya, nyerinya sudah berkurang. Tekanan darah dalam rentang normal, misalnya. Nah, tercapai atau tidak. Nah, selanjutnya, semua tindakan keperawatan yang telah dilakukan oleh perawat, ya, didokumentasikan dalam format implementasi dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan SWOT, ya, subjektif, objektif, analyze, dan planning. Nah, di samping itu, ya, terkait dengan pendekatan SWOT, setiap kali selesai berinteraksi dengan pasien, nah, perawat memberikan penugasan atau kegiatan yang terkait dengan tindakan keperawatan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut. Nah, kita coba pasien untuk melakukan apa yang kita latih itu dilakukan secara mandiri. Nah, supaya nanti meningkatkan level dari tingkat ketergantungan pasien dari parsial menjadi minimal misalnya. Nah, memberikan penugasan ibu nanti coba belajar memakai baju sendiri, berdandan sendiri, ya, makan secara mandiri, ya, belajar tapi ya tugasnya. Kita berikan tugas. Nanti apakah kita evaluasi apakah sesuai dengan kriteria hasil kita. Nah, penugasan atau kegiatan ini ya dimasukkan ke dalam jadwal aktivitas pasien dan diaplikasikan. Apakah tugas tersebut dilakukan secara mandiri, ya, ya. Kemudian atau dengan bantuan sebagian atau dengan bantuan total. Ya. Setiap hari kemampuan melakukan tugas dan aktivitas ini dievaluasi, ya. Nah, dari yang level total menjadi sebagian, ya, kemudian mandiri, ya. Kita memberikan tugas ini apakah memerlukan bantuan, apakah
oh memakai baju, memakai pakaian itu dilakukan sendiri, gitu. Atau bahkan pada saat makan itu pasien memerlukan bantuan sebagian, misalnya. Pada saat ke kamar mandi ini memerlukan bantuan total. Nah, ini tugasnya harus jelas klasifikasinya. Kita memberikan tugas kepada pasien harus jelas. Mana yang bisa dilakukan mandiri, harus dengan bantuan sebagian atau bantuan total. Nah, baik. Pertemuan kali ini terkait dengan topik manajemen asuhan keperawatan. Ya, misalnya ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar, bisa melalui di Google Classroom, bisa WA, atau media komunikasi yang lainnya. Baik, sekian. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga Anda tetap senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.